Oke, dengerin gue sebentar. Gimana kalau gue bilang, semua yang lo tahu soal kerja keras, lembur sampai pagi, ngejar-ngejar gengsi di kantor, itu semua salah. Gimana kalau ternyata ada cara buat ngubah diri lo sendiri, semua pengalaman hidup lo yang katanya biasa-biasa aja, jadi sebuah bisnis yang ngasih lo kebebasan total? Ini bukan slogan buat orang males ya. Ini filosofi kerja pinter. Sukses itu bukan soal kerja 16 jam sehari, tapi soal ngebangun sebuah sistem yang kerja buat lo, bahkan pas lo lagi tidur. Tujuannya bukan biar jadi lebih sibuk, tapi biar jadi lebih bebas. Sekarang ini, ada dua jebakan besar buat anak muda di Indonesia. Keduanya sama-sama racun, tapi bungkusnya aja yang beda. Yang satu kelihatannya keren, yang satu lagi seolah-olah mulia. Nah, di kiri ada jebakan hustle. Bangga banget kerja sampai malam, burnout dianggap lencana kehormatan, cuma demi gengsi sama gaji yang naiknya ya gitu-gitu aja. Terus di kanan ada fantasi kerja dari pantai, jadi digital nomad. Keren sih di Instagram, tapi coba deh bayangin realitanya. Layar laptop silau, koneksi internet ampas, dan ujung-ujungnya kesepian. Dua-duanya itu ilusi. Solusi yang beneran ada itu ngebangun bisnis personal yang basisnya sistem, bukan cuma ngandelin tenaga. Oke, ini bagian paling pentingnya. Lo nggak perlu bikin persona palsu. Lo nggak perlu pura-pura jadi motivator atau guru super bijak. Bisnis lo itu adalah, ya diri lo sendiri, sesimpel itu. Mungkin lo langsung mikir, hah, pengalaman gue apaan? Umur gue baru 25. Gini deh, 25 tahun lo hidup, itu artinya 25 tahun data. Lo udah pernah ngelewatin masalah, belajar sesuatu dari situ, terus bangkit lagi. Itu semua pengalaman yang harganya nggak ternilai. Atau mungkin lo ngerasa, hidup gue gini-gini aja deh, nggak ada yang seru buat diceritain. Justru itu bagus. Lo nggak butuh hidup yang glamor buat punya sesuatu yang berharga buat orang lain. Pengalaman lo yang biasa aja dan semua perjuangan lo yang nggak pernah masuk Instagram Story, itulah aset utama lo. Kenapa? Karena itu jujur, itu nyata. Dan percaya deh, ribuan orang di luar sana lagi ngalamin masalah yang sama persis kayak yang pernah lo selesain dulu. Dunia kerja yang lama itu nyuruh kita jadi spesialis, jadi ahli di satu bidang yang sempit banget. Tapi di ekonomi modern kayak sekarang, itu justru jebakan. Menjadi generalis, orang yang punya banyak minat, itu kekuatan super loh. Lo bisa nyambungin titik-titik yang orang lain bahkan nggak bisa lihat. Oke. Terus gimana cara ngubah semua ini jadi duit? Jawabannya simpel. Fokus ke 4 pasar fundamental yang nggak bakal pernah mati. Karena ini adalah inti dari semua keinginan dasar manusia. Coba lihat ini. Kesehatan, kekayaan, hubungan, dan kebahagiaan. Setiap bisnis yang untung di dunia ini, mulai dari gym sampai aplikasi kencan, pada dasarnya cuma mecahin satu masalah di salah satu dari 4 area ini. Titik. Sekarang pertanyaannya, masalah yang pernah lo selesaikan, itu masuk ke area mana? Sekarang, ayo kita cari niche unik lo. Tempat di mana semua minat-minat personal lo yang mungkin lo anggap aneh itu ternyata bisa ngasilin duit. Domain keahlian lo itu ada di irisan 3 hal ini. 1. Sesuatu yang bisa ngasilin uang, contohnya web design. 2. Sesuatu yang bikin lo penasaran setengah mati, misalnya game strategi. 3. Lensa unik dari pengembangan diri. Anggap aja filsafat stoikisme. Sekarang gabungin ketiganya. Gimana caranya nerapin prinsip stoikisme buat ngedesain website game yang nggak bikin orang stres? Boom! Cuma lo doang yang bisa punya sudut pandang kayak gitu. Bingung mau mulai dari mana? Nggak usah pusing, kerangkanya simple banget. Cuma ada 4 pilar. Anggap aja ini peta lo. Pilar pertama, brand. Lupain soal logo sama warna. Brand lo itu tujuan hidup lo. Contoh, gue mau jadi desainer grafis lepas dengan penghasilan 15 juta per bulan dalam 6 bulan ke depan. Udah, itu brand lo. Jelas, bisa diukur dan ngajak orang lain buat ngikutin perjalanan lo. Pilar kedua, konten. Konten itu bukan buat pamer. Konten itu dokumentasi dari setiap masalah yang lo pecahin dalam perjalanan lo tadi. Cara dapat klien pertama, software desain gratisan yang paling oke, cara ngadepin revisi klien yang aneh-aneh. Nah, itu semua konten yang super berharga. Pilar ketiga, produk. Produk itu sistem yang lo temuin. Setelah lo berhasil, lo pasti sadar ada polanya. Nah, pola itulah produk lo. Bisa dalam bentuk e-book, panduan 30 hari dapat klien desain pertama, atau mungkin sesi konsultasi. Ini cara orang lain bayar lo buat dapat hasil lebih cepat. Dan yang terakhir, marketing. Marketing itu bukan jualan maksa. Marketing itu cerita transformasi lo. Dulu gue stres kerja kantoran, sekarang gue bisa kerja dari mana aja cuma modal skill desain. Cerita perubahan hidup lo itulah yang bikin orang lain peduli dan akhirnya pengen beli sistem dari lo. Cukup teorinya, sekarang kita ngomongin aksi.
Apa langkah paling pertama, paling kecil yang bisa lo lakuin hari ini juga buat mulai menghasilkan uang? Kenalan sama yang namanya MVO, atau penawaran minimum yang layak. Ini bukan produk yang sempurna, bukan. Ini penawaran paling simple yang bisa lo jual sekarang juga. Tujuannya cuma dua, dapat rupiah pertama dan dapat feedback langsung dari pasar. Ada 2 jalur MVO yang paling gampang. Pertama, jasa freelance. Jual satu skill spesifik aja. Bikin satu set banner Instagram, pasang harga 1,5 juta. Atau jasa konsultasi. 4 kali sesi Zoom buat ngajarin skill yang lo bisa, misalnya dasar-dasar pakai Figma, buka harga 2 juta. Ini nyata, dan ini bisa lo jual. Sekarang. Dan ini yang paling penting buat diingat, produk pertama lo, penawaran pertama lo, itu pasti bakal jelek. Dan itu nggak apa-apa, sempurna itu musuhnya selesai. Tugas lo sekarang bukan bikin mahakarya, tapi ngeluncurin sesuatu, belajar dari pasar, terus perbaiki nanti. Lo udah punya pengalamannya, lo udah punya peta kerjanya, lo juga udah tahu langkah pertamanya apa. Satu-satunya variabel yang tersisa sekarang, ya diri lo sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi apa sih yang sebenarnya nahan lo buat mulai?